Suatu hari yang lalu, saya dapat pertanyaan dari Mas Ageng Prajasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa hubungannya RAM dengan prosesor? Kenapa ya Pak, semakin besar RAM makin cepat kerja prosesor? Oke, prosesor kerjanya segitu-gitu aja sih sebenarnya. Cuman proses transfer data antara memori dengan prosesornya cepat kalau lewat RAM ya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Saya kasih gambarnya dulu lah. New. Oke. Saya gedein dulu. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini. Ini prosesor, CPU. Oke. Kita punya RAM. Dalam CPU juga ada cache ya. Kayak RAM kecil gitu ya. Kita punya RAM. Dan kita punya hard disk di sini. Kita tahu hard disk lebih lambat daripada RAM. Di sini hard disk. Oke. Sebagian dari hard disk kita pakai sebagai RAM sih sebenarnya. Jadi misalnya kalau RAM-nya kurang, hard disk bisa kita pakai sebagai RAM. Tapi RAM yang lambat, ini namanya swap. Jadi kita punya makhluk CPU, RAM, hard disk. Sebagian dari hard disk kita pakai sebagai swap. Kalau misalnya RAM-nya penuh segala macam akan diproses di swap. Oke. Nah, ini urusannya prosesor kencangnya segitu-gitu aja sih sebenarnya. Tidak tambah cepat, tidak tambah lambat. Prosesornya segitu-gitu aja. Oke. Nah, kalau RAM-nya gede banget, kayak saya kan 16 GB nih RAM-nya. Saya punya 16 GB ya. Kalau 16 GB semua variabel, semua proses, semua kerjaan taruh di RAM. Jadi langsung kenceng banget ini antara dua ini. Makanya kalau RAM besar, semua prosesnya ada di RAM, komunikasi antara ini kenceng banget. Tektokannya antara RAM dengan CPU kenceng. Cuman kalau kita punya RAM-nya kecil, misalnya 2 GB, 4 GB lah. Ya 2 GB kerasa banget kalau 2 GB. Misalnya kita punya RAM 2 GB, konsekuensinya ada 14 GB yang nggak ada sekarang. Lari kemanakah proses itu? Dia akan lari ke swap. Jadi swapnya akan dipakai untuk mengatasi kekurangan RAM. Jadi swapnya akan dipakai. Jadi kalau si prosesor ngambil datanya udah nggak ada di RAM lagi. Dia ngambilnya ke sini. Mateng lu ke sini. Oke. Karena dia ngambil ke sini, lebih lemot. Makanya komputer yang memorinya kecil akan kerasa banget lebih pelan. Karena sebagian data adanya di hard disk. Data untuk kerja ya. Memang file segala macam adanya di hard disk. Harapannya semua data kerja adanya di RAM supaya cepat komunikasinya. Transfer data antara RAM ke CPU-nya kencang. Cuma kalau RAM-nya kecil, 2 GB, dia nggak punya tempat lagi di RAM-nya karena RAM-nya udah habis, ditaruhlah di swap. Karena ditaruh di swap, pelan. Jadi yang di sini cepat, yang ini pelan. Itu sebabnya kenapa memorinya harus besar supaya prosesnya cepat. Kalau mau jujur terus terang aja sih, saya bukan termasuk orang yang suka dengan SSD sih sebenarnya. Saya lebih baik punya hard disk gede daripada punya SSD. Jadi hard disk saya gede, RAM yang saya gedein. Jadi duit yang ada saya taruhnya di RAM, bukan di SSD. SSD cepat buat loading data segala macam. Cuman sebetulnya kalau lagi CPU lagi kerja, yang dipakai bukan SSD loh. Kalau CPU lagi kerja, yang dipakai RAM loh. Banyak komunikasinya ke RAM loh. Jadi SSD nggak ngefek sih sebenarnya. Untuk loading pertama kali program, oke. Untuk loading OS, oke, kenceng. Cuman kalau lagi kerja, yang dipakai RAM sih sebenarnya. Jadi kalau saya lebih baik invest di RAM daripada di hard disk SSD ya. Karena emang kalau kerjaan banyaknya cuma sekali ambil programnya, terus ditaruh di RAM tuh program kan, dia akan komunikasinya ke RAM terus loh ini urusannya. Jadi bukan ke hard disk mah sekali-sekali doang. Kalau kita nyimpen data gede, kalau kita emang sering nyimpen data, emang hard disk akan jadi masalah. Tapi kalau kita cuman Word apa segala macam, itu komunikasinya RAM sama CPU yang gede loh, bukan hard disk. Hard disknya kecil
Gitu. Beres ya. Itu sebabnya saya lebih ke hard disk daripada SSD sih sebenarnya. Oke, sekarang kita lihat di komputer saya. Wush. Clear layar. Top. Nih, kita bisa lihat. Ini ada dua, ini ada memori, ini ada swap. Oke, perhatikan swap yang dipakai 0 loh. Free-nya, RAM-nya saya masih punya free malah. 7 GB saya free. Yang kepake 3 GB. Jadi 4 GB hampir kepake semua. Bayangkan kalau ada orang yang komputernya cuma 2 GB, tewas nih dengan cara ini, tewas dia. Karena 1,5 GB taruh di swap langsung. Kalau saya, swap saya tetap saya kasih 2 GB, tapi nggak dipakai sih swapnya. Orang memorinya juga masih banyak. Jadi itu sebabnya komputer saya kelihatannya kenceng. Dan orang banyak yang protes ngelihat ini tab segitu banyak di atas tuh. Kalau mau ditambahin bisa, saya tambahin tab ini, saya tambahin aja tab misalnya. Serem tuh langsung. Ini saya tambahin tabnya lah biar pada keder semua. Aman-aman aja sih. Tab segitu banyak aman, kencang nih tetap. Kenapa? Karena saya mainnya di sini. Coba ntar saya tambah tab ya. Tab saya tambah, terus kita lihat memorinya habisnya berapa. Nggak gede, masih punya sisa banyak sih memorinya. Ini IoT, Jarcom, Cyber Security, streaming, Raspberry Pi. Oke, sekarang kita lihat. Tuh. Free-nya masih nggak beda jauh. Ini sebenarnya naik sih. Free-nya berkurang. Ininya naik. Tapi ini swapnya nggak dipakai tetap. Saya masih belum pakai swap sampai sekarang. Tambahin ya kerjaannya. Saya buka ini baru lagi. Oke. Saya buka lagi. Coba kita lihat. Tuh, ini berkurang nih kecil. Berkurang dikit. Tuh, berkurang dia. Di bawah 7 GB sekarang. Tapi swapnya masih belum dipakai loh. Padahal ini Office saya buka gede. Ini nilai anak-anak sih. Saya buka lagi lah biar serem dah. Tidak eksis. Finish. Alalalalalala. Oke, ini bikin apa gitu. Oke, coba kita lihat sekarang. Tuh masih hampir 7 GB kosong loh, ini free nih, ini free. Tulisannya free. Memang berkurang, tapi masih banyak banget memori saya. Oke. Tapi kalau Anda punya memori 4 GB, pas-pasan banget sih. Jujur, pas-pasan banget karena saya punya memorinya gede 16 GB, jadi santai banget sih. Gitu. Dan ini di Linux terutama ya. Kalau Anda pakai Windows kerasa juga sih tetap. Karena Windows konsumsi memorinya gila-gilaan. Saya lebih enteng nih kalau Linux. Oke. Mudah-mudahan memberi jawaban untuk Mas siapa tadi? Ageng Prajasa. Hubungannya RAM, prosesor, dan kenapa makin besaran makin cepat kerja. Bukan prosesor sebenarnya. Prosesor kerjanya emang segitu kencengnya. Tapi yang bikin cepat adalah karena data semua ada di RAM, kenceng komunikasinya. Kalau ada data di hard disk kan lebih lemot, karena hard disk itu mekanik banget. Jadi kalau mau jujur, saya nggak akan invest ke SSD sih sebenarnya. Saya lebih RAM-nya saya gedein daripada SSD yang digedein. Gitu. Karena SSD kemahalan, nggak kuat. Mendingan RAM, asli, sumpah. Cuman dibilangin orang pada nggak percaya. SSD, mampus lu, tetep aja. Lebih mahal, mendingan RAM lebih murah. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan memberi jawaban buat Mas Ageng Prajas.